Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Penting gak penting, obrolin aja. Kembali lagi ke channel Untung Permadi. Sudah lama sekali saya tidak mengupload video di channel YouTube saya ini. Jadi di kesempatan spesial ini kita akan bahas tentang fintech, financial technology. Tentu saja baru-baru ini beberapa aplikasi fintech viral, salah satunya itu Share. Nah, tentu saja saya akan berbicara dengan salah seorang korban yang entah dalam aplikasi ini. Saya akan berbicara dan berbincang-bincang membahas tentang bagaimana awal mulanya tertarik untuk ikut serta dalam Share ini. Kita bersama dengan Bang Heri. Silakan Bang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi di kesempatan kali ini di konten penting gak penting obrolin aja, kita akan berbicara dengan rekan saya ini Bang Heri. Beliau ini yang saya katakan tadi bahwa beliau merupakan korban dari aplikasi financial technology, yakni Share. Itu bagaimana Bang awal mulanya sampai Abang tertarik untuk ikut serta? Awal mulanya saya tertarik untuk bergabung di Share itu pertama saya melihat teman itu sudah gimana ya, dia itu sering pertama kali memposting gitu, memposting suatu aplikasi penghasil uang. Jadi setiap saya lihat setiap hari dia memposting, jadi dalam hati itu berkomentar kan, bagaimana caranya kok bisa menghasilkan uang kan begitu. Jadi kita tertarik kan. Oh, berarti secara tidak langsung apa terprovokasi ya, postingan itu kan. Tapi apakah Abang tidak mencari informasi sebelum itu gitu? Sebenarnya sih mencari juga sih, tapi belum mendapatkan bahwa aplikasi ini merupakan aplikasi yang ilegal atau gimana kan. Sebelum kan juga ada tuh kayak aplikasi sebelah yang katanya ilegal kan. Nah, sudah memang ilegal, tapi yang satu ini yaitu SR atau Share ini belum dapat, katanya sudah terlindungi oleh OJK dan lain-lainnya. Berarti memang tertarik karena postingan kemudian penghasilan per hari. Iya itu. Nah kemudian gini Bang, berapa modal awal Abang mengikuti Share itu? Saya top up sekitar 1.200.000. 1.200.000 kan? Jadi cukup besar modalnya itu. Jadi saya beritahu dulu, aplikasi Share ini dia top up awalnya dimulai dari 600 sampai dengan 50 juta. Nah jadi setelah booming ya Bang ya? Iya. Booming kemudian lenyap semua modal, hampir mungkin ratusan orang tertipu ya Bang? Bukan ribuan. Wallah. Se-Indonesia ribuan. Nah jadi begini Bang, tentunya kan Abang kan diajak oleh rekan. Iya. Nah kemudian bagaimana respon Abang dengan rekan yang mengajak Abang? Sebelum rekan mengajak kan saya mau kontak dia. Bro, bagaimana cara bisa gini? Dijelaskan lah gini ini, kalau mau gabung saya kasih linknya, katakan. Setelah itu saya daftar kan, itu baru diajarkan mulai dari buat akun sampai kita top up dan cara kerjanya gitu. Memang dalam beberapa hari ada gitu cara pengambil uang yang masuk ke dalam akun kita, tetapi dari awal sampai terblokirnya akun ini belum sama sekali saya menarik dari situ gitu. Nah, jadi uangnya kelihatan di saldo aplikasi, iya, tapi tidak sama sekali bisa tarik ke rekening kita. Ini mulai kelihatan bahwa Share ini akan menipu, itu bagaimana prosesnya? Setelah menipu ya dalam beberapa hari ini. Ini misalkan atau tiba-tiba kan tidak tiba-tiba diblokir iya, kan, tapi ada pergerakan gitu. Oh ini pasti akan menipu, ini pasti akan menipu. Itu seperti apa? Yang pertama, kalau waktu pertama kali gabung itu belum ada dalam hati kita mengatakan bahwa aplikasi ini akan menipu kan. Tapi setelah dalam seminggu atau 2 minggu itu kelihatan mulai dari penundaan pengambilan penarikan gaji, terus perubahan jadwal, terus banyak alasan. Yang terakhir ini alasannya atau karena corona segala gitu. Jadi beberapa proses yang memang menampakkan atau memperlihatkan bahwa aplikasi ini akan menipu ya. Nah, jadi begini, menurut pendapat Abang, kenapa Share ini berhasil menipu gitu? Karena saya juga mendengar bahwa yang ikut serta ini bukan
yang mau bicara bukan orang-orang biasa, mungkin ada dosen, ada pegawai negeri, bahkan ada camat gitu, ada ASN, ada mahasiswa. Jadi memang rata tertipu itu. Kalau dari pandangan abang, apa penyebabnya? Kalau penyebabnya sebelum tertipu orang itu yakinin dengan cara kerjanya gitu. Nah, cara kerjanya itu ibaratnya pertama kita bergabung itu adanya suatu saling menguntungkan, tidak menguntungkan dari pihak kita sebagai yang modal dan dari pihak yang kita sukai, dari yang kayak channel-channel YouTube besar kayak bahkan ada di channel Trans TV, Trans 7, Indosiar, bahkan ada kayak keluarga Ana Hermansyah, ada Onsu. Dari situlah kita yakin bahwa memang dari orang itu yang memberi kita penghasilan gitu. Nah, tapi kalau kita pahami, saya juga lihat cara kerjanya itu bisa saja sebenarnya tautan itu dimasukkan tanpa kita bayar sebenarnya. Karena ya ambil buka channel YouTube, mungkin kita salin tautan, ya tinggal kita masukkan ke serial tersebut. Cuman ya namanya juga mungkin IT-nya atau mungkin kita sudah terprovokasi dengan istilah begitu besar. Karena dengan 600.000 saja saya dengar bisa menghasilkan dalam 30 hari sekitar 800.000. Ya. Apalagi yang 50 juta ya kan. Ya, kita bisa 1 juta penghasilannya. Ratusan juta per bulan. Nah kemudian nih Bang, pandangan saya juga sih sebenarnya kalau posisinya seperti ini, COVID sekarang ini sangat mudah menggunakan fintech tadi, finansial teknologi tadi untuk menipu. Karena orang tidak punya kegiatan banyak, kemudian di rumah gitu. Nah kan gini Bang, aku kan juga serial ini kan juga harus punya anggota atau kaki gitu kan. Itu selama Bang ikut sudah berapa orang ikut di keanggotaan Abang? Kebetulan yang baru saya ajak itu baru 1 orang. Baru 1 orang. 1 orang ini deh rasanya berdebar-debar hati. Setelah tahu kita bahwa aplikasi ini tidak bisa dibuka dan diblokir. Berapa hari yang tahu dengan Abang itu? Ikut. Yang ikut itu baru sekitar 3 hari mau tutupnya aplikasi ini. Gila. Tahu berapa Bang? 3 juta. Lebih besar dari Abang? Lebih besar dari saya. Tidak penting kepala kita. Jadi kawan-kawan, memang gimana ya, memang tidak bisa kita baca kalau aplikasi finansial teknologi ini akan menipu, karena memang dari awal itu sudah ada yang mengambil hasil gitu, ada yang sudah 1 juta, 2 juta, orang sudah 3 juta gitu. Jadi gini Bang, apa yang disampaikan oleh orang yang Abang aja? Ya mungkin kalau sekarang ya sabar saja, belum bisa memberikan apa-apa. Yang pasti kita sekarang ini posisinya kita menung, bisa makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Pokoknya setiap orang bertanya-tanya itu diam lah. Yang penting intinya kita untuk kedepannya tidak percaya lagi dengan aplikasi yang penghasil uang itu. Nah, jadi intinya memang harus berhati-hati. Kemudian yang namanya finansial teknologi itu memang betul-betul kita teliti kawan-kawan. Jadi dengan keadaan sekarang memang dimanfaatkan oleh orang di luar sana untuk membangun atau memprovokasi kita untuk ikut serta dalam menanamkan modal yang sebenarnya kita tidak tahu kemana lari modalnya, bahkan pendapatan pun tidak sesuai dengan modal yang kita tanamkan. Nah bayangkan aja dengan modal 600.000 balik modal sampai 20 hari kemudian bonusnya gitu. Nah jujur Bang, kita pun dengan posisi seperti ini tidak bisa berbuat banyak, karena ya kita tidak tahu siapa bosnya, kita tidak tahu siapa ownernya. Mudah-mudahan polisi segera menemukan penipu tersebut gitu. Nah kemudian pesan Abang lah untuk seluruh rekan-rekan yang nanti menonton video YouTube ini agar tidak tertarik, agar tidak mudah tertipu gitu. Sebenarnya pesan dari saya, sebelum kita bergabung atau ada yang ngajak kita bergabung untuk aplikasi penghasil uang, pertama kita harus menyelidiki dulu apakah aplikasi itu benar-benar legal atau tidak, apakah sudah terdaftar di pihak OJK atau jasa keuangan, atau sudah ada di Play Store yang sudah iurannya sudah legal, ada di Android di Play Store, di iOS ada di App Store. Nah, setelah itu barulah kita yakin, baru kita gabung. Tapi kalau kita tidak yakin, jangan sama sekali kita gabung. Kalau yakin, yang penting yakin. Berarti karena kan harus kita teliti betul sumbernya, kemudian dasar hukumnya. Selanjutnya kita tidak gegabah
Kenapa? Karena memang dengan posisi dan suasana sekarang ini memang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan sendiri. Oke, sampai jumpa di konten saya. Penting gak penting obrolin aja. Terima kasih banyak Bang. Semoga ini jadi pelajaran buat Iya. kita. Dan kembali lagi ingatkan, silakan subscribe, like dan share channel ini. Semoga bermanfaat dan jaga baik-baik diri Anda. Jangan sampai tertipu untuk kedua ketiga kalinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.